Tang Xiao menatap Tang San dalam-dalam untuk waktu yang lama, lalu perlahan berkata, "Bagus, bagus, bagus, kalian anak muda benar-benar punya cara sendiri. Ini adalah sesuatu yang aku dan ayahmu tidak pernah pikirkan saat itu. Anda benar, jika Anda benar-benar dapat kembali dari Pulau Dewa Laut, Anda akan benar-benar membangkitkan potensi Anda. Pergilah, aku akan mendukungmu." Tang San dengan hati-hati berkata, "Paman, apa yang perlu kita perhatikan di Pulau Dewa Laut?" Tang Xiao merendahkan suaranya, "Hanya satu hal, jangan bunuh orang di Pulau Dewa Laut." Faktanya, Master Roh Laut sebagian besar memiliki temperamen yang lembut, bahkan jika mereka menolak orang luar, itu hanya sampai mengusir mereka. Mereka tidak akan membunuh. Tetapi jika Anda membunuh seseorang di sana terlebih dahulu, itu adalah situasi yang berbeda. Pembalasan dari Master Roh Laut bukanlah sesuatu yang bisa Anda tanggung. Terlepas dari ini, berhati-hatilah dengan binatang roh laut. Meskipun binatang roh laut juga cenderung ke moderasi, sama sekali tidak ada kekurangan yang ganas. Selain itu, karena sangat sulit untuk memperkirakan level mereka, Anda harus berhati-hati. San kecil, ikuti aku. Karena para tetua telah secara resmi mengenali identitas Anda, itu juga harus menjadi waktu untuk memberikan beberapa keterampilan rahasia sekte kepada Anda. Kumpulan kemampuan roh yang diciptakan ini adalah sesuatu yang dimulai oleh kakek buyutmu. Bahkan jika Clear Sky Hammer Anda masih belum memiliki cincin roh, dengan ini Anda masih memiliki kemampuan lain untuk melindungi diri Anda sendiri. 10 hari kemudian. Hutan matahari terbenam. Xiao Wu dengan tenang bersandar dalam pelukan Tang San, membiarkan pemandangan terbang melewatinya seperti kilat. Dia tiba-tiba tidur sangat nyenyak, kedua tangan memegang leher Tang San, wajahnya yang menawan menempel di dadanya. Dia tampak sepenuhnya dibawa oleh Tang San, salah satu tangannya menopang bahunya, yang lain di bawah kaki gioknya yang ramping, kepang kalajengkingnya yang disisir rapi melilit Xiao Wu sendiri. 8 tombak laba-laba memacu Tang San dengan cepat melewati hutan lebat ini. Ingatan Tang San tentang lingkungan di sini benar-benar terlalu mendalam. Dia bisa dengan jelas melihat arah yang dia tuju tanpa menggunakan matanya. Setelah tiba di tempat yang penuh dengan rumput perak biru seperti hutan ini, Tang San seperti burung di langit, ikan di laut. Jika lautan luas dapat disebut sebagai surganya si Spirit Masters, maka hutan tersebut benar-benar merupakan wilayah Tang San. Jika dia bertemu Qian Rensui di dalam hutan, Tang San benar-benar yakin dia bisa mengalahkannya. Karena ini adalah dunianya. Mengandalkan hubungan mental antara Blue Silver Domain dan Blue Silver Grace di sekitarnya, Tang San dapat dengan jelas membedakan makhluk roh yang tangguh di sekitarnya, dan dapat dengan mudah bergerak melewati mereka, maju dengan mulus, pada dasarnya tanpa menemui masalah. Bahkan jika dia bertemu beberapa binatang roh di jalan, Tang San mengandalkan efek dari domain perak biru untuk membuat auranya identik dengan rumput perak biru, membungkus dirinya di dalamnya tanpa menarik perhatian binatang roh manapun. Satu lompatan Eight Spider Lunge akan membawa keduanya setidaknya 10 meter. Tang San menundukkan kepalanya untuk melihat Xiao Wu di pelukannya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan senyum tipis, "Gadis bodoh, kita akan menemui mertuamu. Anda mungkin orang yang paling tidak gugup di dunia untuk menghadapi mertua mereka untuk pertama kalinya." Senyumnya dipenuhi dengan cinta yang memanjakan, hatinya sejak lama bengkak penuh kelembutan. Meskipun dia tidak pergi lama, Tang San semakin merindukan orang tuanya. Dia sudah merencanakannya, begitu Spirit Hall dihancurkan di masa depan, dan dia membalas dendam untuk orang tuanya dan Xiao Wu, dia akan membawa Xiao Wu untuk menetap di sini, dan menemani orang tuanya. Di bawah pengaruh sumur es dan api yin yang, waktu pemulihan ibunya akan berkurang secara substansial. Tetapi meskipun demikian, apakah ayahnya dapat melihatnya hidup-hidup dalam hidupnya tidak diketahui. Tapi tidak peduli apa, dia akan menemani ayahnya untuk menunggu. Dia percaya ibunya pasti akan hidup kembali suatu hari nanti. Saat itu, akhirnya, keluarga mereka benar-benar bisa bersatu kembali. Akhirnya, gunung itu terlihat, dan Tang San berakselerasi seperti anak panah yang kembali ke rumah. 8 tombak laba-laba tiba-tiba membungkuk, dan ketika mereka menembak, dia terdorong beberapa puluh meter ke udara. Kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru diluncurkan, dan saat momentum dari lompatan 8 tombak laba-laba menghilang, kemampuan terbang dimulai, membawanya menembak ke arah puncak seperti anak panah. Dilindungi oleh domain perak biru Tang San, apakah racun Dugubo pernah diatur atau atmosfer sumur es dan api yin yang, keduanya tidak dapat membahayakan Xiao Wu. Faktanya, bahkan tubuh Xiao Wu sendiri sekarang juga mampu sepenuhnya memblokir sumur es dan api yin yang. Dua ramuan abadi yang hebat tidak hanya membantunya memulihkan bentuk manusianya.
Suasana aneh yang disebabkan oleh sumur es dan apiin yang mengguncang pikiran Tang San. Sejauh mata memandang, tanaman yang tumbuh di samping kolam yang luar biasa itu bahkan lebih subur. Seorang pria berkaki satu berlengan hanya berdiri di sana, mata lembut hanya menatap ke arah mereka. "Ayah!" Tang San berteriak, agak melupakan penampilannya, membangunkan Xiao Wu dalam pelukannya. 8 tombak laba-laba di punggungnya mundur, dan mengandalkan kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, Tang San berubah menjadi meteor, jatuh dari langit memegang Xiao Wu, mendarat tepat di depan ayahnya. Tang Hao tampak tidak berbeda dari sebelumnya, masih dengan rambut dan jenggot acak-acakan, satu tangan dan satu kaki. Tapi cahaya di matanya tampak jauh lebih lembut daripada saat Tang San pergi. Tatapan Tang San melintas melewati wajah ayahnya, jatuh pada ibunya di belakangnya. Dalam waktu kurang dari setahun setelah dia pergi, Kaisar Perak Biru telah tumbuh kuat dan sehat. Bila rumput raksasa sudah mendekati lebar Qi, dan panjangnya lebih dari 5 meter. Satu vena emas di atas telah berubah menjadi 3. Pada saat yang sama ketika Tang San mendarat, hampir semua bila melambai, dengan cepat meluas ke dia dan Xiao Wu, dengan lembut memutar dan membungkusnya. Cinta keibuan yang lembut dan ramah memenuhi Tang San dan Xiao Wu untuk sesaat. Tang San berubah benar-benar tercengang, air mata mengalir tak terkendali. Tapi ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Xiao Wu juga sedikit tercengang, mengedipkan matanya yang besar, melihat bilah-bilah rumput lebar yang berkelok-kelok di sekelilingnya juga, matanya yang tak berjiwa tiba-tiba memerah secara bertahap. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan pemulihan ibunya bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Hanya dalam waktu kurang dari setahun, dia bisa merasakan bahwa aura ibunya saat ini tidak jauh berbeda dari binatang roh tipe tanaman dari tingkat beberapa ribu tahun. Yang paling membuatnya tercengang adalah kecerdasan yang ditunjukkan Kaisar Perak Biru. Sangat jelas, ibunya sadar. Jiwanya masih ada. Keadaan ini benar-benar berlawanan dengan Xiao Wu. Dilihat dari keadaan ibunya saat ini, Tang San segera menilai bahwa ibunya benar-benar tidak dapat pulih secepat ini hanya dari efek sumur es dan api Yin-Yang. Tubuhnya sendiri menjadi binatang roh 100.000 tahun tipe tanaman, efek yang tampaknya membangkitkan semangat dari sumur es dan api Yin-Yang, serta darahnya sendiri sebagai pupuk saat itu. Ibunya tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Jika terus seperti ini, maka akan ada 1 tahun dalam kehidupan ayahnya ketika keluarga itu bisa bersatu kembali. Tang Hao tersenyum, sangat lembut, tanpa sedikit agresivitas Clear Sky dulu sebelumnya. Seolah dicuci bersih, ibumu sangat senang kamu kembali. Dia menyambutmu. Saya tahu. Kata Tang San, suaranya tercekat karena emosi. Tang Hao mengangkat tangannya yang tersisa, menyeka air mata di pipi Tang San, apa yang kamu tangisi, kamu harus bahagia. Tang San buru-buru menyeka air matanya, mengangguk dengan paksa, ya, aku harus bahagia. Ayah, ibu pulih lebih cepat dari yang kubayangkan. Saya percaya dia pasti akan kembali ke bentuk sebelumnya. Mata Tang Hao bersinar, saya juga sangat percaya. San kecil, tahukah kamu? Saat-saat kepergianmu adalah saat paling bahagia dalam 20 tahun terakhirku. Melihat ibumu terus tumbuh setiap hari adalah hal yang paling membuatku puas. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya kita bisa bersama. Meskipun seharusnya tidak ada kata terima kasih antara ayah dan anak, tempat yang kamu temukan untuk ibumu. Pada titik ini, dia menepuk bahu Tang San dengan keras. Ayah dan anak saling menatap, dan tidak ada kata-kata. Kaisar Perak Biru mengundurkan diri dari Tang San dan Xiao Wu, hanya meninggalkan satu helai di belakang. Dengan lembut membelai kepala Xiao Wu, daunnya berayun dengan lembut. Air mata terus jatuh dari mata Xiao Wu, dan suasana sedih mulai memancar dari Kaisar Perak Biru. Tang San tahu bahwa ibunya sudah menyadari situasi Xiao Wu. Tang Hao dan istrinya memiliki hubungan dekat, dan tatapannya langsung jatuh pada Xiao Wu. Menghela nafas, belum lama ini, aku dan ibumu sama-sama merasa kamu dalam bahaya. Xiao Wu. Saat menyebut Xiao Wu, air mata Tang San yang baru saja berhenti mengancam akan jatuh lagi. Menarik tubuh lembut itu mendekat, Tang San menceritakan apa yang terjadi sejak dia pergi. Ketika Tang Hao mendengar bahwa Xiao Wu telah menggunakan pengorbanan demi Tang San, kekejaman dan agresivitasnya yang semula hilang muncul sekali lagi, mengepalkan tinjunya dengan erat. Dan setiap daun Kaisar Perak Biru bergetar hebat, seolah menangis tanpa suara. Tang San kembali berbicara secara rinci tentang pertemuannya kemudian, mendirikan sekte Tang, serta semua yang terjadi setelahnya. Setelah mendengarkan Tang San, ekspresi Tang Hao berangsur-angsur santai. Melihat Tang San,
sekali lagi menatap Xiao Wu di pelukannya. Dalam menghadapi peristiwa ini, kamu lebih kuat dariku. Perlakukan 4 klan atribut tunggal dengan baik. Saat itu akulah yang melibatkan mereka. San kecil, aku akan membiarkanmu menanggung semua dosa yang telah aku lakukan. Dia tidak melanjutkan berbicara, tetapi rasa bersalah di matanya membuat hati Tang San sakit. Apakah ayahnya benar-benar melakukan kesalahan? Tidak. Jika itu dia saat itu, dia pasti akan membuat pilihan yang sama. Ayah, aku putramu, dan kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia berbicara dengan tegas dan tegas, tanpa menghibur. Hanya kalimat ini yang membuat ekspresi Tang Hao sangat rileks. Putranya bisa memahaminya, apa yang lebih penting dari itu? Tatapan Tang San beralih ke ibunya. Ayah, ibu, jangan khawatir, aku pasti akan membangkitkan Xiao Wu. Namun, saya khawatir saya tidak akan dapat melihat Anda untuk waktu yang lama. Kembali kali ini, juga karena aku ingin memintamu untuk menyetujui sesuatu. Tang Hao menatap kosong sejenak. Benda apa? Tang San memandang Xiao Wu di sebelahnya. Matanya lembut, pernikahanku dan Xiao Wu. Saya ingin Anda menyaksikan pertunangan saya dengan Xiao Wu. Setelah dia pulih sepenuhnya, kami akan segera menikah. Saya meminta persetujuan Anda. Saat berbicara, dia menarik Xiao Wu untuk berlutut di depan orang tuanya. Tang Hao tampak agak heran pada putranya, tetapi wajahnya yang tua dengan cepat dipenuhi dengan senyum. Bagus, bagus, bagus. Xiao Wu adalah anak yang baik. Menikahi istri seperti ini adalah berkahmu. Kami setuju, kami setuju. Melihat ekspresi kosong Xiao Wu, Tang Hao tidak bisa menahan matanya agar tidak basah. Meskipun Tang San tidak menggambarkan apa yang terjadi padanya dan Xiao Wu di hutan besar Stardou, bagaimana dia tidak bisa membayangkan kepahitan yang menimpa kedua anak ini? Dia juga telah melalui pengalaman seperti itu, dan sekarang bahkan bisa lebih memahami perasaan antara putranya dan Xiao Wu. Dua helai kaisar perak biru diam-diam menyapu, masing-masing menarik tangan Tang San dan Xiao Wu, lalu melipat tangan mereka bersama-sama, membungkusnya dengan kuat. Perasaan lembut dan ramah sekali lagi memenuhi sekitar Xiao Wu dan Tang San, mengelilingi mereka. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan biru melintas di sekitar Tang San, 6 cincin roh diam-diam memenuhi sekelilingnya. Cincin roh kena merah yang mempesona itu dengan tenang melintas, seberkas cahaya merah menyapu, menghilang ke dalam Xiao Wu, dan matanya yang kosong segera mendapatkan kembali ekspresinya. Kali ini, Tang San tidak menekan jiwa Xiao Wu untuk keluar. Keduanya saling menatap, secara bersamaan memberi hormat kepada Tang Hao dan Ah Hin. Tang Hao tertawa terbahak-bahak, satu tangannya melipat di atas telapak tangan Tang San dan Xiao Wu, menariknya ke atas. Dengan menantu seperti itu, apalagi yang bisa saya minta? Little San, di masa depan kamu harus menjaga Xiao Wu dengan baik. Mulai sekarang dia adalah tunanganmu. Tetesan air mata besar mengalir di wajah Xiao Wu. Jiwa untuk sementara kembali ke tubuhnya berdenyut hebat, dengan lembut memanggil dua kata, ayah ibu. Untaian kaisar perak biru bangkit, dengan gemetar mendarat di depan mereka. Hanya dengan getaran lembut dari daun kaisar perak biru yang lebar itu, seutas benang emas perlahan jatuh dari daun itu, berputar di sekitar jari Tang San dan Xiao Wu seolah-olah hidup. Tang San ada di jari tengah kirinya, Xiao Wu di kanannya. Cahaya keemasan menyala, dan dengan cahaya yang kuat dan penuh kelembutan, benang emas berubah menjadi cincin emas, masing-masing menutupi jari mereka. Tang San dan Xiao Wu tampak terkejut melihat cahaya keemasan yang terus-menerus memberi mereka perasaan yang luar biasa. Tepat pada saat ini, mereka tiba-tiba memiliki perasaan menghubungkan pikiran mereka. Seolah-olah jiwa mereka telah dihubungkan bersama oleh benang emas yang fantastis ini, tidak pernah terpisah. Tang Hao tampak tersenyum pada putra dan menantunya, ini hadiah pernikahan ibumu untukmu. Ayah tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu, tapi aku akan selalu mendoakanmu baik-baik saja di sini bersama ibumu. Xiao Wu, cepat sembuh. Kami berdua akan menunggu hari di mana kamu benar-benar bisa menjadi menantu perempuan kami. Xiao Wu dengan keras melemparkan dirinya ke pelukan Tang San, memeluknya erat-erat, terisak-isak tanpa suara. Meskipun masih belum sempurna, dia akhirnya bisa bersama dengan baik. Cincin emas itu melambangkan perasaan mereka. Pada saat ini, semua tanaman di sekitar sumur es dan apiin yang tampak menari dengan riang, memberkati para pecinta ini. Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Tuan sekolah, apakah kamu benar-benar akan setuju Rongrong pergi bersama Tang San dan yang lainnya? Bone Douluo mengerutkan kening dengan erat. Ning Fengzi mengangguk, Grandmaster benar. Bagi kami saat ini,
Hampir tidak mungkin untuk melawan Spirit Hall, dan tidak mungkin bagi kami untuk menjadi inti dari oposisi melawan Spirit Hall. Tapi 7 iblis Shrek berbeda. Ketujuh anak ini, termasuk Rongrong, semuanya memiliki bakat yang diberkahi. Hanya jika mereka benar-benar dewasa, kita akan memiliki kesempatan untuk menentang kekuatan Spirit Hall. Jika mereka selalu tumbuh di bawah sayap kita, mereka tidak akan bisa terbang ke surga ke-9. 7 iblis Shrek saling melengkapi, dan perasaan mereka bahkan melebihi saudara kandung. Pedang Douluo Chenxin mengangguk, berkata, keputusan kepala sekolah benar. Rongrong sudah berada di peringkat ke-60. Di dalam Seven Treasure Glazetile School, dia juga dianggap sebagai kekuatan. Meskipun rohnya telah maju ke Pagoda Ubin 9 Harta Karun, apakah itu benar-benar dapat memiliki kekuatan Pagoda Ubin 9 Harta Karun masih terserah padanya. Dia sudah membuktikan bahwa keputusan kepala sekolah itu benar ketika dia berkultivasi di Akademi Shrek. Ketujuh pemuda ini bersama-sama, sangat mungkin menjadi 7 keajaiban masa depan. Bone Douluo tersenyum kecut, aku tidak ingin berpisah dengan Rongrong. Di sekolah Ubin 7 Harta Karun kami, hanya keturunan yang satu ini yang berhak mewarisi jabatan masa depan sebagai kepala sekolah. Ning Fengzi dengan tegas berkata, giok yang tidak dipotong tidak akan membuat alat. Saya juga tidak ingin berpisah dengan putri saya, tetapi dengan menahannya di sini, bukankah sekolah Ubin 7 Harta Karun akan jatuh? Bahkan jika saya tidak mau mengakuinya, kami sudah menurun. Heaven Dou Empire sudah agak waspada dengan keberadaan kita. Apakah sekte dapat dipulihkan tidak terletak pada kami, tetapi pada Rongrong. Ketika 9 cahaya dari Pagoda 9 Harta berlapis ubin mekar, itulah saat ketika sekolah Ubin 7 Harta Karun kami berevolusi, dan melangkah kembali ke dunia guru roh. Satu pria dan satu wanita, 2 pemuda berdiri diam di depan gerbang besar Akademi Shrek. Keduanya saling memandang, kegembiraan yang sulit disembunyikan terungkap di mata mereka. Mubai, aku selalu ingin bertanya. Bagaimana Anda membujuk ayah kekaisaran Anda untuk membiarkan Anda membawa saya bersamamu? Wanita muda dengan wajah malaikat dan sosok iblis berbicara dengan lembut. Pemuda itu tersenyum kecil, saya memberitahu ayah kekaisaran saya, bahwa jika saya tidak dapat kembali hidup-hidup, tahta akan digantikan oleh kakak laki-laki saya. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, maka itu akan menjadi saat kita bisa secara resmi bergerak melawan Spirit Hall. Bahkan ada manfaat yang lebih dalam untuk kekaisaran bintang luo kami dan keluarga kekaisaran. Jika bukan karena kakak laki-laki saya, ayah tidak akan membiarkan saya pergi. Tapi sekarang berbeda. Daripada mengatakan bahwa dia membiarkan saya pergi, lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia berharap saya bisa kembali. Kembalilah setelah menjadi kuat. Pria dan wanita muda ini, jika mereka bukan bos Shrek Seven Devils Evil Eye White Tiger Dai Mubai dan Hell Chiefet Juzu King termuda, lalu siapa? Setelah menerima surat Grandmaster, Dai Mubai telah membujuk ayahnya, Kaisar Star Luo Empire saat ini, dan membawa Juzu King untuk bergegas ke sini siang dan malam. Mendengarkan Dai Mubai, Juzu King tidak bisa menahan tawa, kamu benar-benar berbicara dengan sangat angkuh. Apa aku tidak mengenalmu? Dai Mubai mengedipkan mata, mata jahatnya yang bermata dua berkilauan, melihat ekspresi Juzu King seperti senyuman namun bukan senyuman, dan tanpa daya berkata, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Baiklah, aku menyerah. Saya akui bahwa datang kali ini bahkan lebih untuk motif egois. Jangan bilang kamu tidak ingin bertemu semua orang lagi. Kami Shrek Seven Devils dapat melakukan perjalanan bersama lagi. Berjuang bersama, tumbuh bersama, betapa sempurnanya itu. Di tahun-tahun itu bersama dengan semua orang di Akademi Shrek, meskipun kami terus-menerus bertengkar, saat itu masih merupakan saat paling bahagia dalam hidupku. Sejujurnya, jika bukan untuk keselamatan saya sendiri, saya benar-benar tidak akan peduli untuk memperebutkan tahta. Intrik jahat dari keluarga kekaisaran tidak cocok untukku. Saya lebih tertarik tertawa menentang gunung dan hutan bersama saudara-saudara saya. Surat Grandmaster menyebutkan bahwa AO kecil juga kembali. Haha, aku tidak tahu sampai level apa orang itu mengolah sosisnya yang enak. Hanya Xiao Wu. Surat Grandmaster hanya menceritakan apa yang telah terjadi saat ini, dan meskipun mereka tidak ada di sana, mereka masih memiliki pemahaman tentang semua yang terjadi di Heaven Dou Empire. Juzu King menghela nafas, sulit pada saudara ketiga. Namun, saya percaya Xiao Wu pasti akan bangkit. Bahkan surga sendiri seharusnya tidak tega untuk memisahkan mereka. Dai Mubai mengusap kepala Juzet King. Ayo, kita masuk ke dalam. Saya tidak tahu apakah semua orang ada di sini.
Berbicara tentang iblis, saat ini Emma Hongjun, Ning Rongrong, dan Oscar benar-benar berada di Akademi Shrek. Di ambang berangkat ke Pulau Dewa Laut, Grandmaster hanya memberi mereka petunjuk untuk berkultivasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, masing-masing dari 7 iblis Shrek telah tumbuh, dan yang paling berubah adalah Oscar. Setelah Oscar mendapatkan Mirror Image Skullbone dan Great Mirror Image Sosis, kekuatan keseluruhan tim telah meningkat pesat. Pada saat yang sama dia juga bisa menjadi penghubung dari 7 iblis Shrek. Selama dia bersiap sedikit sebelumnya, semua orang dari 7 iblis Shrek dapat menggunakan kekuatan satu sama lain melalui sosis bayangan cermin. Bahkan jika tidak mungkin menggunakannya pada tingkat yang sama seperti Oscar, hanya satu bagian saja sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Pulau Dewa Laut adalah dunia yang tidak dikenal oleh 7 iblis Shrek, dan Grandmaster memanfaatkan waktu terakhir ini terutama untuk memperkuat kerja sama Ning Rongrong dan Oscar dengan yang lain. Dan Emma Hongjun terutama meningkatkan kekuatan serangan ledakannya yang sudah sangat menakutkan. Selain mereka bertiga, Grandmaster kali ini juga mengajar satu orang lagi. Sialan Fatih, menjauhlah sedikit. Apa kau sengaja menghalangi jalanku? Bai Chen Xiang menendang pantat Emma Hongjun dengan marah. Ning Rongrong dan Oscar mencibir ke samping. Sangat jelas, mereka tidak punya niat untuk berbicara. Melihat Bai Chen Xiang murni menindas Emma Hongjun setiap hari sangat menyenangkan. Dan Emma Hongjun yang malang tidak berani menyinggung perasaan mereka, karena takut mereka akan menyebutkan perselingkuhannya di masa lalu. Emma Hongjun berkata, salah, bagaimana aku tiba-tiba memblokirmu? Ini berjalan normal untukku. Siang-siang, Anda tidak bisa salah menuduh saya. Katakan, mengapa kamu selalu menendang pantatku? Bagaimana jika itu rusak? Bai Chen Xiang membentak. Pantatmu sangat gemuk, bagaimana bisa patah karena tendangan? Kulit tebal dan daging dalam. Kamu melakukannya dengan sengaja. Anda sepenuhnya menyadari seberapa cepat saya, tetapi baru saja Anda masih menghalangi saya. Bagaimana itu tidak disengaja? Emma Hongjun berkata, salah, bukankah ini karena aku khawatir kamu terluka? Anda tidak tahu, si kecil Ao itu sangat licik. Baru saja dia menggunakan sosis bayangan cermin yang terbuat dari darah saudara ketiga lagi, dan dengan dukungan Rongrong. Anda dengan berani menyerbu melewati, dan sangat mungkin akan terjebak. Bai Chen Xiang menatap Ning Rongrong dan Oscar dengan sangat ragu. Saudari Rongrong, apakah itu benar? Ning Rongrong membungkuk sambil cekikikan, berkata, siang-siang, Fatih benar-benar tidak menghalangimu dengan sengaja. Semangat saudara ketiga terutama bergantung pada kekuatan kontrol. Meskipun kamu cepat, jika kamu bertemu dengan web hebat kemampuan roh saudara ketiga, kamu tidak boleh berpikir untuk melarikan diri. Efek dari sosis bayangan cermin yang baru saja digunakan Oscar masih belum hilang. Dengan jentikan tangan kanannya, bola lampu hijau kuning terbang keluar, tiba-tiba menyebar di udara, terbang lurus ke arah Emma Hongjun. Mata Fatih bersinar, garis api merah keemasan tiba-tiba menyembur dari mulutnya, segera menghalangi jaring laba-laba yang terbuka. Segera setelah itu, dengan goyangan tubuhnya, 2 sayap Phoenix raksasa tiba-tiba terbentang dari punggungnya, dia menyapu, dan jaring laba-laba itu langsung berubah menjadi abu. Seluruh tubuhnya meninggalkan gambar api yang menyilaukan di udara. Blue Silver Emperor Oscar yang digunakan bukanlah yang digunakan Tang San. Meskipun tahan api, Oscar tidak memiliki kekuatan itu dalam darahnya, dan sosis bayangan cerminnya hanya menggunakan setetes darah Tang San. Tapi sementara itu api Phoenix Fatih telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal, mematahkan penahan jaring laba-laba dalam satu gerakan. Bai Chen Xiang menjulurkan lidahnya pada Emma Hongjun yang sangat puas diri, dengan jijik berkata, karena kamu suka pamer, buat tontonan. Emma Hongjun tidak bisa menahan diri. Siang-siang, jangan selalu menusukku, oke? Kami berlatih di sini, meningkatkan kekuatan kami. Jika Anda tidak puas dengan saya, mengapa tidak menunggu sampai setelah kembali ke rumah? Mata Bai Chen Xiang terbuka lebar. Sialan Fatih, kamu bahkan sudah belajar berdebat? Aku sudah memberitahumu berkali-kali, jangan panggil aku siang-siang. Juga. Apa yang kamu bicarakan di rumah? Apakah kita keluarga? Ning Rongrong berbisik di telinga Oscar, Fatih benar-benar bertemu musuh bebuyutannya kali ini. Mulut kecil gadis siang-siang ini benar-benar tajam. Oscar merendahkan suaranya, apa pendapatmu tentang siang-siang? Apakah Fatih punya kesempatan? Ning Rongrong berkata, saya tidak tahu apakah dia melakukannya. Itu tergantung pada kemampuan Fatih sendiri. Kembali ketika kita baru saja bertemu, bagaimana kita bisa tahu kita akan bersama? Namun, saya dapat yakin bahwa siang-siang sangat baik hati.
Bahkan jika dia sedikit disengaja, dia jauh lebih baik daripada saya. Oscar menyeringai, ya. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Saat itu kamu adalah iblis perempuan kecil dari sekolah Ubin 7 harta karun, bahkan gelar Douluo seperti kakek Gu dan kakek pedang agak takut padamu. Ning Rongrong memberinya tatapan menegur, dengan ringan mencubit daging lembut di pinggangnya, kamu penjahat, terus menggodaku dan aku akan. Oscar dengan ringan mengangkat tangan untuk menyentuh wajah lembut Ning Rongrong. Kamu akan apa? Ning Rongrong tersipu, dan dalam rasa malunya tidak memikirkannya, berkata, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh. Begitu dia mengatakannya, dia menjadi sadar bahwa dia salah bicara, dan wajahnya yang menawan langsung menjadi merah. Oscar, puas dengan gembira, tertawa terbahak-bahak, saya sangat takut. Anda? Ning Rongrong mengangkat kakinya untuk menendang pantat Oscar seperti yang dilakukan Bai Chen Xiang pada Emma Hongjun. Tetapi sesama Oscar yang vulgar itu dengan sengaja menjulurkan pantatnya, paruhnya menyemburkan, sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Bahkan jika Ning Rongrong marah, dia masih tidak bisa menahan tawa. Bai Chen Xiang berdiri di samping sambil menatap mereka dengan mata terbelalak. Ma Hongjun pada suatu saat sudah menyelinap di sampingnya, berkata dengan suara rendah, pernahkah Anda melihat orang yang begitu vulgar dan rendah hati? Bai Chen Xiang tanpa sadar mengangguk, dan Ma Hongjun buru-buru berkata, di antara kami Shrek Seven Devils, dalam hal kualitas moral, saudara ketiga saya tidak diragukan lagi nomor satu. Namun, saya juga tidak jauh di belakang saudara ketiga. Kami berdua adalah pria baik dengan pengabdian satu hati. Bahkan jika Ao kecil agak rendah, kedudukan moralnya masih sangat baik. Anda tidak tahu semua yang terjadi antara dia dan Rongrong. Cerita-cerita di dalamnya bisa dibilang berliku dan aneh. Nanti, saya akan menceritakan kisah tentang kami Shrek Seven Devils saat itu. Baik. Bai Chen Xiang tanpa sadar setuju. Dia juga telah mendengar banyak cerita tentang 7 iblis Shrek dari samping, terutama sejak datang ke Akademi Shrek. Ketika para siswa di sini memandang Oscar, Ma Hongjun, Ning Rongrong dan yang lainnya, rasa hormat di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Bahkan para guru di sini bersikap sopan kepada mereka. Bai Chen Xiang juga telah mendengar tentang Shrek Seven Devils yang mengalahkan semua akademi besar saat itu, akhirnya menjadi juara turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental yang tak terbantahkan. Tapi pengetahuannya hanya dangkal. Ketika Ma Hongjun melihat Bai Chen Xiang setuju, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenang-senang. Kalau begitu malam ini aku akan datang ke kamarmu, dan menceritakan beberapa cerita lama. Ke kamarku? Bai Chen Xiang bereaksi sekarang, perlahan memutar kepalanya, melihat yang sangat dekat dengannya, sudah menunjukkan tanda-tanda meneteskan air liur, Ma Hongjun. Dia tersenyum dengan senyum yang indah, segera seolah-olah 100 bunga mekar, dan Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bajingan busuk, bajingan sialan. Dalam mimpimu. Tiba-tiba meledak, Bai Chen Xiang tiba-tiba mencubit telinga Ma Hongjun, dengan paksa memutarnya 180 derajat. Ma Hongjun yang sakit menjerit, pikiran indah di hatinya hancur berkeping-keping. Oscar menarik Ning Rongrong mendekat, mendesah pelan, sepertinya usulan Grandmaster benar. Tekanan yang kami hadapi saat ini terlalu kecil. Dengan semua orang bersama-sama, kita semua bisa bahagia setiap hari, tetapi tanpa tekanan, momentum kultivasi kita juga jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Sejak kembali menemuimu, sejujurnya, pikiranku tidak berkultivasi, hanya berpikir untuk menemanimu, berada di sisimu, tidak ada yang lebih penting. Ning Rongrong mengangguk, berkata, gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Saya harap dalam perjalanan kami ke Pulau Dewa Laut kali ini, kami dapat mempercepat pertumbuhan kami di bawah tekanan. Oscar tersenyum sedikit, berkata, sebenarnya, aku tahu kamu berharap lebih untuk kehidupan kita saat ini. Tapi, Anda adalah penerus Seven Treasure Glazetile School di masa depan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu berbagi beban Anda. Apalagi kali ini kami Shrek Seven Devils juga akhirnya bisa bertemu kembali. Dengan semua orang bersama-sama, kultivasi kita akan bahagia tidak peduli tekanan apa yang kita hadapi. Kita semua bisa mempercayakan punggung kita kepada rekan-rekan kita. Itu jauh lebih bahagia daripada waktuku di utara. Ning Rongrong terkikik, berkata, ya, kita bisa bersama lagi. Perasaan seperti itu benar-benar baik. Setelah melewati begitu banyak angin dan hujan, kita semua telah dewasa. Oh, Rongrong sudah dewasa, haha. Ao kecil, kamu orang rendahan,
Bahkan kamu siap untuk kembali. Apakah kamu tahu berapa banyak air mata yang ditumpahkan Rongrong untukmu? Oscar baru saja berbalik ketika dia dipeluk oleh orang yang agung. Tentu saja, itu hanya pelukan antusias, tetapi kekuatan itu saja sudah cukup untuk membuat tulangnya berderit. Bos Dai, tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Oscar menatap dengan senyum masam pada Dai Mubai yang sudah melepaskannya. 4 mata bertemu, dan keduanya tidak bisa menahan senyum. Di antara 7 iblis Rek, yang pertama bertemu adalah keduanya dan Ma Hongjun. Ketika mereka pergi menggoda dan mengejar gadis-gadis pada masa itu, kedua orang ini telah banyak bekerja sama. Mereka hanya memiliki gaya yang berbeda. Dai Mubai dengan paksa menepuk bahu Oscar, bagus kamu kembali hidup-hidup. Haha, kamu cacat. Sangat bagus, akhirnya aku lebih tampan darimu. Oscar mendengus, bahkan saat itu kamu masih bukan yang paling tampan, jangan lupakan sang kecil. Dai Mubai menyeringai, siapa yang akan bersaing dengan seseorang yang tidak manusiawi? Aku puas menjadi lebih tampan darimu. Zhu Zuqing mengucapkan beberapa kalimat dengan suara rendah di sebelah telinga Ning Rongrong, dan wajah Ning Rongrong segera berubah merah lagi, diam-diam melirik Oscar, daripada mengangguk pelan ke Zhu Zuqing. Bai Chen Xiang memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Bahkan orang luar seperti dia bisa merasakan ikatan persaudaraan yang kuat dalam pertukaran sederhana antara Dai Mubai dan Oscar. Ma Hongjun berkata, orang yang membutuhkan kacamata ini adalah bos dari 7 iblis Rek kami, harimau putih mata jahat Dai Mubai. Si cantik itu adalah yang termuda di antara kita, musang neraka Zhu Zuqing. Di antara kami bertujuh, kekuatan bos Dai adalah yang kedua setelah saudara ketiga. Hanya, jika itu dia dan Zuqing bersama, bahkan saudara ketiga akan sedikit lebih rendah. Sialan Fatih, siapa yang kamu katakan memiliki masalah mata?